Bemers, kamu pengen cuan lewat investasi reksadana, tapi masih bingung gimana caranya? Yuk langsung aja kita tanya Kak Roni Christian yang merupakan Senior Officer Training and Education. Hari ini kita bakal ngebahas tentang strategi dapat cuan lewat investasi reksadana. Halo, selamat sore Kak Roni. Gimana nih Kak kabarnya? Udah siap buat ngobrol-ngobrol bareng teman-teman komunitas bisnis muda? Kabarnya luar biasa baik nih Mbak Ega nih. Ini aku langsung mulai aja ya untuk materinya ya. Oke, boleh Kak, silakan. Ya, oke. Oke, selanjutnya investasi reksadana cuan nggak? Nah, yang namanya di portofolio ini kita belum bisa menyombongkan diri atau kita belum bisa bilang produk yang kita beli ini udah untung. Nggak kayak gitu. Selama kita belum merealisasikan jual produknya, kita belum bisa mengatakan hasil investasi kita ini udah untung ataupun udah rugi. Kayak gitu ya. Tapi kalau kita udah jual, baru kita bisa mengatakan, saya untung, saya rugi. Gitu. Jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya tadi saya disebut dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu apa sih? Nah, dollar cost averaging di sini adalah suatu hal yang kita lakukan secara bertahap. Kayak gitu ya teman-teman ya. Yang kita lakukan dari investasi kita secara bertahap. Tujuannya apa? Tujuannya kalau emang lagi harganya lagi turun kita beli, kalau lagi harganya udah naik ya kita jual kayak gitu. Nah, supaya apa? Kalau misalkan kita untuk investasi jangka panjang, DCA ini sangat berfungsi banget. Ketika kita bisa pantau, ketika harga reksadananya lagi turun, tentu kita akan beli. Supaya apa? Supaya saya dapat harga lebih murah, dapat unitnya lebih banyak. Kalau harganya lagi tinggi, kita beli nggak? Enggak, kita tunggu dulu, kita pantau dulu. Nanti begitu harganya udah turun lagi, dan kebetulan kita lagi pantau, kalau kita ada dananya lagi, kita masukin lagi dananya, kita cicil lagi, kita cicil beli. Gitu. Jadi kita akan terus mendapatkan harga di area harga murahnya, kayak gitu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya kita tentukan jumlah investasi kita setiap bulannya. Kita mau sisihkan dari pendapatan kita berapa sih, gitu. Kemudian pembelian berkala itu pasti diwajibkan. Jangan sampai bolong kalau bisa. Kalau bisa ya, gitu. Tapi ada juga yang bilang, aduh saya bulan ini banyak kebutuhan nih, nggak bisa untuk investasi. Nggak apa-apa. Kalau emang bener-bener nggak bisa sama sekali, jangan dipaksain. Jangan pernah investasi dari hasil pinjol ataupun hasil geston ya Bapak Ibu ya. Karena resikonya sangat-sangat tinggi kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, cara kerjanya kita harus mencari rata-rata harga dari si produk tersebut. Kalau menurut kita itu harganya udah rata-rata dan sudah masuk dalam hitungan kita lagi ada dana, kita beli lagi produknya, begitu. Supaya kita bisa mendapatkan harga di area harga rata-ratanya, bukan di harga lagi tinggi-tingginya, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke strategi membangun portofolio. Kalau tadi kita sudah beli produknya, sekarang cara untuk membangun portfolionya nih seperti apa? Nah, kita harus tahu dulu tujuan investasi kita untuk apa. Jadi, jangan sampai teman-teman punya investasi tapi nggak tahu tujuannya. Di sini kalau kita breakdown di tabelnya, jangka waktu investasi, kita bagi 3 lagi tadi ya. Jangka waktu pendek itu 1-3 tahun. Kemudian untuk jangka menengah itu mungkin untuk menikah, melanjutkan studi, renovasi rumah. Dan untuk jangka panjang yang lebih dari 5 tahun, ini lebih kita persiapkan untuk dana pensiun, mobil impian, ataupun ibadah haji. Nah, caranya gimana sih kalau kita mau memilih manajer investasi yang tepat dan baik? Nah, kita lihat dari 3 faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi kita lihat dari reputasi dan kredibilitas si manajer investasinya. Kita bisa lihat ratingnya, ulasannya, testimoninya. Kemudian kita lihat dari kinerja historis si perusahaannya. Apakah si perusahaannya ini udah bergerak cukup lama di bidang reksadana, ataukah masih baru nih, masih newbie nih, masih baru terbentuk. Ya paling baru terbentuk 6 bulan kemarin nih gitu kan. Nah itu kita harus cari tahu dulu. Jangan asal sembarang memilih manajer investasi gitu ya. Yang ketiga, pengalaman dan keahlian. Kita harus mengevaluasi pengalaman dan keahlian tim manajemen investasinya gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu, pengalamannya udah berapa lama, keahliannya di mana kayak gitu. Jadi misalkan, oh ternyata produk reksadananya dia loh, produk ini yang bagus di reksadana pasar uangnya nih, kayak gitu. Oh justru sahamnya nggak bagus, kayak gitu. Nah, itu kita harus cari tahu ya. Tuh, jadi nggak semua yang namanya produk reksadana itu pasti bagus gitu. Jadi saya nggak bilang semua produk reksadana itu pasti bagus. Pasti ada yang nggak bagusnya juga gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari nilai AUM-nya.
AUM itu apa namanya? Asset under management gitu ya. Asset under management itu adalah dana kelolaan yang dikelola oleh si manajer investasinya. Contohnya gini, sederhananya. Saya punya dana Rp500.000. Kemudian Mbak Eka punya dana Rp1.000.000 misalkan. Nah, dana kelolaannya itu akan masuk ke dalam nilai AUM tadi. Jadi AUM-nya sudah terbentuk sebesar 1.500.000 gitu ya. Saya punya 500.000, Mbak Eka punya 1 juta, sehingga itu yang disebut dengan nilai AUM-nya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya akan kembalikan lagi ke Mbak Eka. Wah, menarik banget nih pembahasan dari Kak Roni di sore hari ini, dan di sini aku juga udah lihat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom chat. Di sini ada dari Kak Krisna untuk pertanyaannya, jika saya menggunakan metode DCA hanya pada reksadana pasar uang untuk tujuan sebagai dana darurat, apakah worth it? Yang dimana risiko saya konservatif. Oh, tipe investornya konservatif nih. Nah, terima kasih sebelumnya. Mungkin boleh dibantu nih Kak Roni. Kalau tujuannya untuk dana darurat dan tujuan kita dengan metode DCA, itu sebenarnya nggak ada masalah ya, gitu. Karena metode itu adalah hanya cara kita untuk melakukan investasi kita. Tapi tujuannya kalau kita udah tahu, ya mau cara apapun, dengan cara apapun ya kita nggak peduli gitu. Yang penting tujuannya kita tahu nih. Itu entah kita mau langsung lansam yang kita langsung menghasilkan imbal hasil yang mengikuti dari investasi awal kita, kemudian dapat returnnya berapa setiap bulannya. Nah, itu kalau misalkan semakin besar dana yang kita masukkan ke produk reksadana, tentunya returnnya akan mengikuti dari besaran sejumlah nominal yang kita masukkan pertama kali itu. Nah, berbeda dengan DCA. Kalau DCA itu kan artinya kita dari modal kecil ya. Modal kecil katakanlah saya cuma sanggup sebulan 500.000 misalkan. Nah, tapi dengan tujuannya untuk dana darurat. Nah, itu nggak masalah juga. Nah, dari 500.000 itu, kalau kita kalikan dengan return yang dari hasil return dari produk reksadana yang kita kalikan sebulan, nah kita tinggal hitung aja. 500.000 ditambah misalkan katakanlah 1,5% nih satu bulannya. Nah, jadi dari 500.000 itu kita tambah 1,5%, itulah return yang kita dapatkan setiap bulannya untuk menjaga dana darurat kita gitu. Jadi untuk metode apapun sebenarnya nggak masalah, yang penting tujuannya jelas dan kita konsisten. Seperti itu Pak Karisna jawabannya. Semoga terjawab. Oke Kak, di sini aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada dari Kak Niko, pertanyaannya, apakah reksadana bisa bikin kita kaya? Berdasarkan hasil pemantauan manual saya, RDS rata-rata 1 tahun terakhir turun, bahkan banyak yang kalah dari IHSG. Pertanyaannya, apakah RDS masih relevan untuk menjaga dan bahkan memperbanyak kekayaan kita? Kalau iya, alasannya apa dan data apa saja yang mendukung? Terima kasih. Nah, ini menarik nih. Mungkin Kak Roni juga bisa bantu untuk pertanyaan dari Kak Niko. Jadi apakah reksadana bisa bikin kita kaya? Nah, kalau kita emang konsisten gitu, banyak kok orang yang sukses di reksadana gitu. Bulan Juli kemarin itu emang semua produk reksadana masih kalah telak sama IHSG kayak gitu. Itu karena kemarin emang produk reksadana itu semuanya lagi pada merosot. Tapi kalau kita compare dengan yang bulan-bulan lalunya, produk reksadana masih lebih unggul dari IHSG, yang artinya apa? Artinya masih prospek nih kalau kita punya produk si reksadana saham tersebut gitu. Jadi kita harus perhatikan juga, karena di situ ada banyak pilihan produk reksadana saham dengan nilai return-nya berbeda-beda. Kita lihat lagi dari grafiknya tadi. Apakah grafiknya ini lagi uptrend ataukah lagi downtrend? Kalau lagi uptrend, kita nggak usah takut untuk buru-buru jual produk reksadananya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan downtrend, ya mau nggak mau kita harus lebih hati-hati. Karena grafik itu adalah mencerminkan harga masa lalunya, kayak gitu kan. Kesimpulannya, jangan menunda-nunda, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Kenali produknya untuk dibeli, dan tujuannya apa. Tentukan tujuan untuk teman-teman berinvestasi seperti itu. Wah, menarik banget kan teman-teman materinya hari ini, jadi makin tahu nih gimana caranya cuan lewat reksadana. Nah, Bemers, kamu pengen juga nih ikutan kegiatan menarik seperti di sore hari ini? Yuk buruan gabung di grup komunitas kita yang linknya ada di description box. Sampai jumpa di ngobrol asyik selanjutnya. Dadah!